Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu pada mata kuliah mikrobiologi di kebidanan. Ya, ini pertemuan kedua yang tentunya pertemuan pertama sudah disampaikan oleh dosen sebelumnya. Materi hari ini adalah tentang pencegahan dan pengendalian infeksi mikroorganisme. Oke. Outline pada pembelajaran hari ini adalah mekanisme penularan penyakit infeksi, pengendalian infeksi nosokomial, patogenesis infeksi nosokomial, mikroorganisme yang terlibat dalam kasus kebidanan serta peran bidan dalam pencegahan infeksi nosokomial. Baik, selanjutnya bisa kita lihat di sini bagaimana mekanisme patogenesitas dari mikroba ketika menginfeksi sel inang, misalnya tubuh manusia ya di sini. Jadi dosis infeksi masuk ke dalam sel, misalnya mikroorganisme ya, dia akan berpenetrasi ke sel inang. Nah, di sel inang itu kan ada barrier ya, barrier secara anatomi itu bisa skin ya, kemudian epitel di situ, kemudian ada jaringan tentunya yang berfungsi sebagai pertahanan inang pertama ketika pertahanan imun ya, pertahanan imun pertama ketika ada zat asing masuk ke dalam tubuh itu akan direspon oleh sistem imun innate atau sistem imun alami ya. Nah, itu misalnya ketika bakteri itu masuk berpenetrasi, kemudian dia masuk ke lingkungan jaringan inang ya, kemudian bergerak menuju jaringan target spesifik, artinya misalnya dia Mycobacterium tuberculosis misalnya ke paru ya, atau misalnya dia Salmonella typhosa misalnya ke sumsum tulang, atau misalnya dia misalnya Helicobacter pylori ke lambung. Jadi tergantung dari mikroorganisme tersebut ya, dia menginfeksi bagian organ mana atau jaringan mana. Kalau virus misalnya ke daerah mana kayak gitu, beda-beda ya. Jadi dia akan spesifik bergerak ke sel targetnya atau ke jaringan target yang akan dia rusak atau yang akan dia ganggu sehingga menimbulkan penyakit ya, misalnya organ gitu kan. Nah, setelah masuk bergerak ke jaringan target seperti organ tersebut, bakteri akan menyebabkan kerusakan pada jaringan yang dia lewati tersebut atau yang dia lakukan infeksi di sana ya, sehingga timbullah penyakit. Nah, kayak gitu. Setelah sel atau jaringan tersebut rusak dan mengalami sakit itu, si bakteri akan keluar melalui membran sel permeable ya, atau portal tempat keluarnya daerah bagian sel, dan dia akan menginfeksi sel inang lain yang belum terinfeksi. Nah, seperti itulah mekanisme mikroba masuk ke dalam tubuh dan menyebabkan penyakit. Nah, kalau misalnya bagaimana respon imun ketika mikroorganisme masuk ke dalam tubuh yang bisa menyebabkan sakit tersebut, nah itu nanti ada mekanisme sistem imun alami, innate, mekanisme sistem adaptif, kemudian sampai ke sel memori. Nah, itu adalah bagian dari imunologi, tidak Ibu jelaskan di sini ya. Jadi Ibu jelaskan di sini adalah tentang mikrobanya. Nah, imunologi ada sendiri di channel YouTube Ibu, silahkan disaksikan di materi imunologi. Baik, kita lihat di sini patogenesitas ya. Apa itu patogenesitas? Apa itu virulensi? Patogenesitas itu adalah kemampuan patogen yang menyebabkan sakit dan dia akan masuk ke dalam sel inang ya. Kalau virulensi itu derajat dari patogenesitas, seberapa sakitnya, seberapa parahnya. Nah, itu adalah virulensi ya. Di sini adalah gambar dari mikroba penyebab misalnya infeksi ya, yang mikroba patogen, dia punya molekul apa saja sih, punya struktur apa saja di tubuhnya sehingga bisa menyebabkan sakit. Nah, di sini ada page yang memproduksi toksin, ada plasmid yang virulensi yang sifatnya memang khusus untuk menyebabkan sakit terhadap inang ya, yang dia infeksi ya. Kemudian ada virulen ada di sini ada permukaan protein yang virulen ya. Kemudian ada iron binding protein atau protein yang mengikat zat besi ya. Kemudian ada flagella, kemudian ada lipopolissakarida, ada enzim virulensi yang sifatnya virulen juga, ada adesin, ada kapsul, dan ada pili ya, yang tentunya bagian-bagian ini sifatnya virulen dan patogen yang bisa memicu penyakit pada
inang yang terinfeksi. Nah, itu ya. Jadi ada bakteri, ada virus ya. Selain itu juga sebenarnya faktor apa maksudnya zat antigen itu selain virus, bakteri juga ada parasit ya, ada protein asing ya. Kemudian ada protozoa dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita bisa lihat jumlah mikroba yang menginvasi ke dalam sel ya. Ada tandanya ID 50 kalau Anda misalnya sering membaca artikel menemukan tanda-tanda ini apa sih artinya? Ada LD50, ID50 adalah dosis infeksi sekitar 50% populasi uji ya, pada populasi uji. Kemudian ada lethal dosis, ini adalah racunnya ya, untuk 50% populasi uji. Contohnya di sini adalah Bacillus anthracis ya, penyebab penyakit antraks ya. Di kulit ID 50-nya atau dosis infeksinya itu sekitar 10 sampai 50 endospora yang dia produksi. Wah, di inhalasi itu 10.000 sampai 20.000 endospora. Kemudian di saluran cerna itu 250.000 sampai 1 juta endospora, luar biasa banyak sekali. Portal masuknya Bacillus anthracis di bagian-bagian sel tubuh kita ya, atau di organ ataupun jaringan, dan jumlahnya juga cukup banyak, dan sifatnya di sini dia akan menyebabkan atau memicu terjadinya penyakit.